Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-fatihu likunuzil ma'arifir rabbaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak mu'takifin, ibu-ibu mu'takifat Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan salat ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan dari salat itu ada dan terus membersamai kita. Ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut setelah menyebut zatnya, ghafiriz dzambi, pengampun dosa, maha penerima taubat, tapi siksanya juga pedih, karunia hanya menjadi kepunyaannya, tiada Tuhan selain Allah. Allah mengakhiri ayat tersebut dengan ilaihil masir, mengakhiri ayat ketiga dari surat Ghafir dengan firman ilaihil masir. Kepadanya lah semua kita akan berada, perjalanan kita akhirnya adalah menuju Allah. Masa depan yang hakiki adalah akhirat, yang diawali dengan kematian, sehingga barzakh itu disebut dengan awwalu manazilil akhirah. Tahapan-tahapan pertama dari akhirat adalah alam barzakh. Semua akan kembali kepada Allah, yang tua, yang muda, tidak ada batas usia. Ilaihil masir, orang yang mengetahui akhir perjalanannya, orang yang mengetahui bahwa dia akan kembali, itu menguatkan ar-raghbah fil iqrari bi'ubudiyatihi. Orang yang mengetahui bahwa suatu saat dia akan kembali, maka keinginan untuk meningkatkan ibadah itu lebih besar. Seperti orang yang merantau, yang terus mengingat bahwa selama ia merantau, di rantauan itu bukanlah tempat tinggalnya sampai ia meninggal, dia harus kembali ke kampung halaman, maka semangat kerjanya itu lebih besar. Untuk apa? Menyiapkan segala sesuatu ketika dia kembali ke kampung halaman. Ada orang mungkin ke Malaysia yang mengingat anak istrinya di rumah di Lombok, mengingat bahwa tidak selamanya dia di tanah rantau, maka semangat kerjanya akan lebih tinggi karena ingatan bahwa hidup rantauannya itu akan ada akhirnya, membuat dia menghitung waktu, menghitung waktu yang ia punya. Maka dimasukkan ilaihil masir adalah salah satu hikmahnya adalah memperkuat semangat kita, mempersiapkan bekal untuk darul qaror, untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kata guru-guru kita mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah ibarat sawah ladang untuk akhirat, tempat bercocok tanam, tempat mempersiapkan tanaman dan bisa dipanen nanti kelak di akhirat. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Ya. Yang mendebat, yang menjidal, ya, yang meragukan ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Jidal itu
al-jidalu naw'an, jidalun fi taqriril haqqi wa jidalun fi taqriril batili. Berdebat, jidal itu untuk menolong atau untuk menguatkan kebenaran, tetapi juga bisa untuk menguatkan kebatilan. Misalnya bahkan disebut al-jidalu fi taqriril haqqi fahuwa hirfatul anbiya'i alaihimus salam. Nabi-nabi itu diutus oleh Allah bukan tanpa tantangan. Nabi-nabi itu akan berdebat dengan ahli atau dengan orang-orang yang dia dakwahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Bahkan Nabi mau katakanlah disogok. Ya. Dalam sebuah kesempatan pembesar-pembesar Quraisy itu bermusyawarah, rapat. Ya. Bagaimana menghalangi dakwah Nabi? Berdiskusilah atau bernegosiasilah dengan Nabi apa yang Nabi mau. Kalau Nabi mau harta, mereka menyiapkan harta. Kalau Nabi mau kemuliaan agar meninggalkan dakwah, mereka akan siap menghormati Nabi. Ya. Berjidal. Bahkan ulama mengatakan inna adillatal qur'ani min qabilil adillatil jadaliyah wal khitabiyah. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat jidal yang mendebat akidah yang sesat orang-orang kafir Quraisy. Misalnya mereka itu menyembah patung, bukan menyembah patungnya, tetapi menyembah Allah melalui perantaraan patung. Liyuqarribuna ilaihi zulfa. Itu dilawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud, ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Umat Nabi Nuh itu berkata kepada Nabi Nuh, qad jadaltana, engkau telah mendebat kami, engkau telah menentang keyakinan-keyakinan yang kami percayai sebelum engkau datang. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu kebenaran. Ya. Lalu ada pula jidal yang salah, perdebatan yang mazmum, yang tercela. Ya, seperti orang-orang kafir yang disebut dalam ayat ini, ya. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Ya. Jadi atau dalam lanjutannya nanti wajadalu bil batil yudhidu bihil haq. Mereka mendebat Al-Qur'an. Apa kata mereka ketika mendebat Al-Qur'an itu? Misalnya mereka mengatakan ayyuqalu marratan innahu sihrun. Ayat-ayat yang dibaca Nabi itu seperti ungkapan-ungkapan sihir katanya. Atau mereka mengatakan innahu syi'run, itu ucapan-ucapan syair, bukanlah wahyu dari Allah. Mereka mengatakan misalnya asatirul awwalin, itu adalah cerita legenda orang-orang terdahulu. Ya. Bahkan kadangkala mereka merendahkan ayat Al-Quran dengan mengatakan bahwa Nabi tidak menerima wahyu, innama yu'allimuhu basyarun. Nabi itu ada yang memberitahu dia, ada yang mengajar manusia, yang mengajar dia. Tujuannya apa? Adalah untuk menanamkan asyubuhatul batilah, untuk menanamkan keraguan. Orang itu untuk memperkuat posisinya, kadang dia meyakini sesuatu yang salah terhadap orang lain. Kadang dia membuat dan mempercayai sesuatu yang salah kepada orang lain. Pembesar-pembesar Quraisy untuk mengamankan orang-orang kafir, orang-orang biasa di Mekah supaya tidak ikut Al-Quran, mereka mengatakan jangan ikut Al-Quran, jangan percaya. Yang dia ucapkan itu sihir, yang dia ucapkan itu syair-syair biasa, yang dia ucapkan itu begini-begini. Gambaran yang terjadi
di masa lalu itu sampai sekarang masih ada. Kadangkala orang itu mengatakan sesuatu atau meyakini sesuatu yang salah karena tidak bisa menolak kebenarannya. Karena kita tidak bisa menolak kebenarannya, tetapi kita tidak mau mengikuti kebenaran itu, akhirnya kita memagari hati kita dengan tuduhan-tuduhan atau keyakinan-keyakinan yang keliru, ya. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati dan muliakan, perkembangan agama Islam dari awal sekali, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak dibumbui dengan perdebatan-perdebatan melawan orang-orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy itu mempertahankan keyakinan mereka. Nabi tidak berdakwah kepada orang yang tidak berakal. Nabi tidak berdakwah kepada orang yang polos-polos yang sekali diberitahu ikut. Enggak. Tantangan Nabi itu luar biasa. Kemudian suasana perdebatan yang Nabi contohkan juga berlangsung pada masa sahabat. Jangan kira antar sahabat Nabi itu tidak melakukan debat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi para kaum yang enggan membayar zakat. Banyak sahabat yang mendebat pemikiran serta keputusan Abu Bakar As-Siddiq itu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, mempertanyakan, menanyakan keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah ada contohnya dari masa Nabi? Apakah ada hadis yang engkau tahu dan tidak kami tahu, wahai Abu Bakar? Berikan kepada kami. Setahu kami tidak ada. Nabi mencontohkan memerangi orang yang beragama Islam tetapi enggan menolak kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwa dasar pertimbangan beliau itu adalah bagaimana pendapat sahabat-sahabat semua jika ada orang yang menentang kewajiban sholat. Maka tidak sedikit para sahabat yang menjawab, lanadribanna unuqahu, kita akan jamak-jamaknya itu kita akan tebas ininya, ya, pundak apa, leher bagian belakangnya ini, kendekok, ya. Maka apa beda sholat dan zakat? Ketika Abu Bakar As-Siddiq memutuskan perang kepada Nabi, orang yang mengaku sebagai Nabi palsu, juga begitu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika memutuskan untuk menunda sementara hukum potong tangan untuk pencuri pi'amil maja'ah pada musim sulit, musim paceklik, para sahabat juga mendebat. Justru fikih Islam ini banyak yang lahir dari perdebatan-perdebatan. Dari keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya kita tahu bagaimana praktik kias. Abu Bakar As-Siddiq mengkiaskan penolak zakat dengan penolak sholat, ya. Begitu pula pada pemerintahan Utsman ibnu Affan. Pada pemerintahan beliau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pengumpulan itu ketika Nabi wafat, Al-Quran itu sudah selesai dicatat, sudah selesai. Banyak sahabat yang ditugaskan sebagai kutabul wahyi, penulis wahyu. Ada yang menulis sendiri sebagai koleksi pribadi. Ada yang menulis wahyu berdasarkan urutan turunnya. Jadi yang pertama adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus tidak berurutan seperti Al-Fatihah. Kemudian sampai surat An-Nas. Pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau berijtihad untuk mengumpulkan, mencetak, mentadwin, menulis satu mushaf. Karena banyaknya para sahabat yang hafiz Quran gugur di medan perang ataupun meninggal karena sakit atau sebab yang lain. Keputusan ini
Bukan aman-aman saja, tidak ada sahabat yang bertanya. Ada. Mengapa mushaf Ali ibnu Abi Thalib tidak digunakan? Yang menggunakan sebab turun, yang menggunakan urutan surat Al-Quran berdasarkan turunnya. Ada mushaf Ubay bin Ka'ab koleksi pribadi, ya. Ada mushaf Abdullah ibnu Mas'ud. Tetapi sekali lagi, perdebatan jidal sahabat itu perdebatan dalam kebenaran, bahkan manfaatnya kita rasakan sampai sekarang. Terlebih pada masa ulama-ulama mujtahidin. Bagaimana satu ulama dari mazhab Hanafi berdiskusi dengan ulama dari mazhab yang lain, misalnya hasil-hasil perdebatan itu ditulis dengan rapi dan kita bisa baca sampai sekarang. Ya. Dulu Al-Imam Al-Ghazali pernah berdebat dengan Ibnu Rushd yang bermazhab Maliki, tetapi banyak menulis filsafat, sehingga Imam Ghazali menulis satu buku yang mendebat Ibnu Rushd berjudul Tahafutul Falasifah. Tetapi Ibnu Rushd menulis kitab lagi untuk membalas apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang saat itu menjadi guru dan pengajar di Madrasah An-Nizamiyah yang mencetak ulama-ulama. Itulah perdebatan. Nabi-nabi terdahulu mendebat tokoh-tokoh yang menolak mereka. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam diabadikan oleh Al-Quran tadi, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dalam bahasa Arab memiliki makna berdebat, tetapi tujuannya adalah ilzamul khasmi, membuat lawan debat itu mengakui ucapan kita dengan bukti-bukti, dengan dalil, dengan burhan yang kuat. Maka orang-orang kafir itu tidak jarang yang masuk Islam karena kalah debat, kalah bersyair, kalah beradu khitobah. Dalam surat Al-Hujurat diceritakan bahwa sekelompok orang dari pegunungan Bani Tamim mendatangi Nabi. Mereka membawa satu penyair, membawa satu khotib, orang yang pandai berbicara, pandai berkhutbah. Maka Nabi ketika mereka bersyair, Nabi menunjuk ya Sa'ad bin Qais untuk melawan khutbahnya. Ketika mereka beretorika, Nabi menunjuk Sa'ad bin Qais untuk melawan retorika atau khutbahnya. Mereka mengaku kalah. Khotibuka akhtabu min khotibina. Tukang khutbahmu lebih pandai daripada khotibina, yakni utusan kami. Mereka sekarang mau beradu syair, bersyair utusan mereka. Nabi menyuruh sahabat untuk memanggil Hasan bin Thabit, penyair Nabi, melawan syair mereka. Mereka mengaku kalah. Ya, syairukum asy'aru, syairukum asy'ar min syairina. Penyairmu itu lebih sastra, lebih pandai dari penyair kami. Mereka masuk Islam. Perdebatan untuk tujuannya apa? Ilzamul khasmi. Ada namanya al-munazarah. Al-munazarah itu tujuannya adalah al-wusulu ila shawab, untuk sampai kepada kebenaran. Tidak jarang orang yang bermusyawarah itu harus berdebat, saling memberikan alasan dan argumen untuk sampai kepada tujuan bersama. Itu positif. Jidal yang pertama tadi bagus, yang kedua juga positif. Tetapi perdebatan yang jelek itu namanya al-mukabarah. Al-mukabarah itu tujuannya adalah ijtiyazul majlis wasyuhrah, untuk menguasai medan, menguasai majlis. Ya. Tujuannya berdebat itu adalah untuk menguasai majlis dan untuk popularitas. Tidak ada kebenaran yang dituju, tidak ada kebenaran yang ingin dibuktikan, hanya semata supaya tampak lebih keren, tampak lebih kuat, lebih pintar, dan seterusnya dan seterusnya.
Maka jidal, perdebatan itu bisa positif, bisa negatif, bisa bagus, bisa juga tidak bagus, ya. Ulama-ulama kita bahkan menulis buku-buku panduan untuk berdebat, adabul munazarah, etika-etika berdialog, etika-etika berdiskusi. Tidak jarang dulu di zaman ulama-ulama mujtahid itu perdebatan dilakukan terbuka. Imam Ahmad bin Hambal menjadi penceramah di satu masjid, siapa yang mau mendebat beliau datang. Imamul Haramain Al-Juwaini juga seperti itu, Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu. Tetapi itu diskusi yang positif, ya. Fala yaghrurka taqallubahum fil bilad. Kendati orang-orang kafir itu yujadilu fi ayatillah, mengucapkan fitnah-fitnah, mengucapkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Allah, kepada Al-Quran, kemudian mereka tetap hidup selamat, rezekinya tetap ada, perdagangannya lancar, rihlatas syita'i wassoib, padahal mereka menentang Allah, padahal mereka menuduh macam-macam kepada Al-Quran. Jangan sampai sahabat Nabi ada yang terpikir, kok mereka yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi, memusuhi Al-Quran aman-aman saja hidupnya, bahkan masih tetap bisa makan, masih bisa tetap mencukupi kebutuhan dan keinginan. Maka Allah mengingatkan, fala yagrurka taqallubuhum fil bilad ay la yambaghi an taghtarra bi anni umhiluhum wa atrukuhum salimina fi abdanihim wa amwalihim. Jangan merasa tertipu bahwa Allah telah memberikan mereka kesempatan, telah wa atrukuhum salimin, membiarkan mereka dalam keadaan sehat, selamat, sehat badan, sehat harta, yataqallabuna fil bilad, bisa berputar, berkeliling, bolak-balik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yatasarrafuna litijarati wa talabil ma'ash, mereka masih tetap bisa berdagang, bisa berbisnis. Mengapa Allah tidak menghukum mereka? Mengapa Allah tidak mengazab mereka? Allah mengingatkan kita, jangan gunakan murahnya rezeki orang kafir sebagai pembenaran bahwa Allah tidak akan menghukum orang yang salah. Buktinya orang yang menentang agama saja dibiarkan berdagang, dibiarkan berbisnis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inni wa in amhaltuhum fa inni sa'khudhuhum wa antaqimun minhum. Walaupun sekarang mereka terlihat aman, mereka dibiarkan selamat, tidak ada yang di-cancel atau dibatalkan oleh Allah. Mereka akan tetap dihukum, tetapi belum waktunya. Mereka akan tetap diberikan balasan untuk kebohongan-kebohongan mereka terhadap Al-Quran, tetapi belum saatnya. Kalau umat terdahulu ada namanya azab al-istisal. Umat-umat terdahulu itu langsung dibinasakan oleh Allah. Kalau sulit-sulit didakwahi, umat Nabi Nuh bagaimana ceritanya? Datang air dari atas, dari bawah, dari langit, air turun, dari tanah air naik, tenggelam mereka, termasuk anak beliau sendiri, habis, ya. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, habis, tidak ada sisanya. Itu namanya azab istisal. Tetapi sebagaimana disampaikan dalam hadis bahwa ketika ayat turun, walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, tidak ada lagi azab istisal. Sehingga bagaimanapun kerasnya orang jahiliyah kafir Quraisy itu menentang Nabi,
mereka tidak dibinasakan oleh Allah sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, umat Nabi Nuh alaihi salam dibinasakan, ya. Ditunda penghukuman mereka, ditunda azab mereka. Tetapi jangan itu membuat pala yagrurka, al-gurur, al-gharur, sesuatu yang bisa menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, ya. Kenikmatan dunia ini kenikmatan yang bisa menipu. Artinya apa? Manis itu nikmat, kebanyakan manis juga ada negatifnya, ya. Tidak ada kenikmatan yang benar-benar tidak ada negatifnya, ya, di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Sampaikan kepada orang kafir Quraisy itu, wahai Nabi, dulu umat Nabi Nuh, wal ahzab, dan kelompok-kelompok umat setelah Nabi Nuh itu juga mendustakan nabi-nabi mereka, dan mereka tahu cerita itu. Mereka pernah mendengarnya dari Injil, mereka pernah mendengarnya dari Taurat. Ada cerita-cerita dari mulut ke mulut tentang kejadian kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan siapa yang membinasakan mereka itu, ya. Siapa yang menghabiskan, melenyapkan mereka itu, ya. Apakah mereka ingin menjadi kaum yang dibinasakan itu? Sampaikan. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh, ya. Setiap umat itu berkeinginan untuk apa? Umat Nabi Nuh dan umat-umat Nabi setelah Nabi Nuh itu hammat, berkeinginan, bi rasulihim liyakhudhuh, an ya'khudhu rasulahum liyaqtuluhu wa yu'adzibuhu wa yahbisuhu. Mereka semuanya itu sama seperti orang Quraisy, ingin menculik Nabi, kemudian menahannya, menyanderanya, atau membunuhnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang serupa, ya. Bagaimana dalam sebuah kejadian orang-orang kafir Quraisy bermufakat untuk menangkap dan membunuh Rasulullah, tapi wa makaru wa makarallah, bagaimanapun mereka menyusun rencana-rencana jahat, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi. Maka Nabi berhasil keluar. Yang mereka temukan di tempat tidur itu adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Allah menyelamatkan nabinya. Umat-umat terdahulu juga seperti itu. Kalau ada kesempatan mereka ingin mencelakai nabi-nabi mereka. Kalau ada kesempatan bahkan mereka ingin membunuh nabi-nabi mereka. Jadi itu hanya pengulangan yang orang jahiliyah lakukan sekarang ini, sama dengan orang yang umat-umat terdahulu lakukan. Wajadalu bil batil, haula jadalu rusulahum bil batil ay bi iradis syubhat. Jurus mereka mendebat Al-Qur'an juga sama seperti jurus umat-umat Nabi terdahulu mendebat Nabi mereka. Mereka tidak mampu untuk memberikan dalil yang kuat, memberikan alasan yang benar. Akhirnya mereka membuat fitnah-fitnah, iradus syubhat, melahirkan fitnah-fitnah, melahirkan penyebaran-penyebaran aib, bahkan apa yang disebut dengan pembunuhan karakter. Dalam Al-Qur'an kan banyak itu. Nabi dikatakan uzun, ya. Bahkan Nabi Musa dulu dikatakan punya penyakit kulit, tidak pernah ada yang melihat tubuhnya katanya. Jangan-jangan dia pakai baju terus itu ada penyakit, namanya berita bohong, ya. Kalau terus disampaikan lama-lama orang juga mempertimbangkannya, walaupun dia tidak tahu, tapi lama-lama orang akan mempertimbangkan walaupun tidak meyakini kebenarannya. Coba sekarang misalnya ada orang yang menyampaikan berita bahwa di sebuah tempat rawan begal, rawan macem, dan ternyata itu berita bohong. Nah, kita ini yang belum ke sana diam-diam mempertimbangkan berita itu tanpa mencari tahu kebenarannya,
Malah kita ceritakan kepada tetangga kita, oh saya dengar kalau di sana itu rawan, jangan ke sana. Oh saya dengar begitu terus, padahal tidak ada benarnya berita itu. Di zaman corona, awal-awal corona ini kita sudah pengalaman betapa penyebaran berita yang seperti itu meresahkan. Dulu ketika gempa ada berita air laut di barat dan di timur naik, ya, kita panik, orang-orang panik. Betapa cepat berita itu masuk ke dalam akal pikiran manusia. Iradus syubhat, memproduksi hoax, melahirkan fitnah-fitnah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa menunjukkan alasan yang benar, menunjukkan pembuktian yang kuat, persis seperti Bani Israel yang menganggap Nabi Musa itu punya penyakit kulit, sehingga dalam sebuah kesempatan Nabi Musa alaihissalam mandi secara tidak sengaja, sengaja Allah mempertontonkan tubuh Nabi Musa sehingga dilihat oleh orang-orang itu, walaupun Nabi Musa tidak mengetahuinya bahwa orang-orang memandangnya dada beliau yang mulia. Tidak ada penyakit, tidak ada. Nabi Muhammad SAW juga dicari-cari titik lemahnya. Ada tidak titik lemahnya dari istrinya? Ada tidak titik lemahnya dari anaknya? Ada tidak titik lemahnya, jangan-jangan dia cuma baik di luar, kalau di rumahnya wah dia pemarah. Diintip rumah Nabi, dicari, ya. Jangan-jangan di luar aja dia bicara bagus, jangan di rumahnya lain cerita, diintip. Jangan-jangan dia cuma bisa mendidik orang, bagaimana istri, di semuanya dicari, tetapi tidak ada satupun yang mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu menjaga. Liyudhidu bihil haqqa, untuk apa mereka melahirkan kebatilan-kebatilan? Ay yuzilu bisababi iradi tilka syubhat al haqqa wasidqa. Untuk apa? Yuzilu, untuk mengaburkan, menghilangkan kebenaran. Berita bohong kalau sering-sering disebut, lama-lama yang benar itu kita ragukan, bukan yang bohong itu yang kita ragukan. Berita palsu itu kalau sering-sering muter dari lisan satu orang ke lisan yang lain, lama-lama itu yang kita anggap benar, bukan yang kebenarannya. Karena memang tujuan mereka untuk menyebarkan hoaks, menyebarkan fitnah, itu adalah yuzilu liizalatil haqqi wasidqi, sehingga kebenaran itu tampak hilang di pandangan mata kita, tampak hilang di pandangan hati kita. Kita tertutup oleh kesalahan. Maka pantaslah kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Tampakkan kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kebenaran itu terlihat seperti kesalahan. Jangan sampai orang yang melaksanakan agamanya itu tampak aneh, terus orang yang tidak melaksanakan agamanya kita anggap wajar. Kita sampaikan ke murid-murid kita di sekolah, jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder memakai baju muslimah di tempat ramai. Justru yang mengumbar aurat itulah yang pastinya malu kepada yang menutup aurat, bukan dibalik, ya. Orang yang saat tidak menjalankan aturan itulah yang mestinya malu kepada orang yang menjalankan aturan, bukan orang yang taat pada aturan yang merasa tidak enak kepada yang tidak menjalankan aturan. Liyudhidu bihil haq wa arinal batila batilan, dan tampakkanlah, perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, nampak dengan wujud aslinya, sehingga mudah kami hindari, mudah kami lihat, sehingga mudah pula kita berlindung dari Allah dari kebatilan-kebatilan tersebut. Fa'akhadtuhum fakaifa kana iqab, ya. Hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui, ya.
Umat-umat terdahulu itu anzaltu bihim minal halak, diturunkan oleh Allah kehancuran untuk mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah itu syadidul iqab kepada orang-orang yang mendustainya. Ya. Kalau umat Nabi memang setelah turun Taurat sekali lagi tidak ada pembinasaan umat lagi di dunia, tidak ada, ditunda penghukumannya, tidak ada azab yang menghabiskan penduduk bumi, itu tidak ada, ditunda penghukumannya atau azab istiqsolnya. Tetapi tetap ada dalam catatan-catatan yang akan diperlihatkan kelak di hari kiamat, di hari akhirat, dan tidak ada yang bisa mengelak dari catatan-catatan itu. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Itulah keputusan Allah, sudah haqqat kalimatullah, kalimatu rabbika, sudah mubrom, sudah tetap keputusan Allah kepada orang-orang yang kafir sampai dia meninggal itu, sampai sudah habis jatah hidupnya di dunia, masih dia belum katakanlah tetap dia dalam kekafiran, maka sudah keruan. Ya. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menentang Nabi saat itu, kendati tidak disaksikan kebinasaan mereka di dunia, tetapi sudah pasti akan menjadi ashabun nar, orang-orang kafir yang mendustai Nabi, yang mendebat Nabi, yang memfitnah Al-Quran, memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah pasti menjadi ashabun nar, yaitu penghuni neraka. Begitulah perjalanan Nabi bersama lawan-lawannya. Kehidupan Nabi itu tidak hanya kita pelajari ketika Nabi hidup bersama sahabat-sahabatnya, tetapi kehidupan Nabi itu juga menjadi pelajaran ketika Nabi bermuamalah dengan musuh-musuhnya. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan musuh-musuhnya yang menjadi lawan dakwahnya. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan sebelum masuk Islam, dan musuh-musuh atau lawan-lawan yang lain, sehingga apa? Komplit dan sempurnalah pengajaran Allah yang Allah tunjukkan melalui kehidupan nyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita yang hidup berabad-abad setelah itu bisa tetap merasakan, mengetahui bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ini tentang malaikat yang yahmilunal arsya yaumal qiyamah, ya. Temanya sudah berpindah, ya. Sudah berpindah. Ayat ke-7 ini sudah temanya, topik yang dibicarakan tidak sama dengan ayat ke-4, 5 dan 6. Kalau ayat 4, 5 dan 6 ini itu menyambung, ya, sama hal yang dibicarakan, yaitu orang-orang kafir yang mendebat Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat atau fitnah yang salah kepada Al-Quran. Sedangkan ayat ke-7 ini sudah mulai menjelaskan kepada kita tentang hamalatul arsy, yaitu tentang malaikat-malaikat yang bertugas, ya, ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk berada di sekitar di sekitar arsy. Insya Allah pada minggu depan itu sama-sama kita akan baca, sama-sama kita akan tadarrusan seperti itu. Inka nafil umri baqiyah, kalau ada kesehatan kita sampai di sana. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Waktu yang tersisa 2-3 menit kita gunakan untuk berzikir. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.